Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita. Kemudian tak lupa salawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Dan tak lupa melalui mimbar ini khatib ingin mengingatkan diri khatib sendiri dan juga para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena keimanan dan ketakwaan inilah yang akan menjadi sebaik-baik bekal tatkala nanti kita menghadap Allah pada hari kiamat kelak. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya tinggal menghitung hari. Insyaallah jika tidak ada aral melintang, kita bisa melihat di dalam surat kabar bahwa sebagian besar masyarakat kota Lok Sumawe setidaknya ada 21 kampung tak lama lagi akan menyelenggarakan satu agenda besar, yaitu memilih pemimpin di kampung masing-masing. Agenda pemilihan geci. Oleh karena itu, kami melalui mimbar ini sebagai sarana yang diberikan oleh syariat untuk memberikan peringatan, nasihat kepada para jamaah. Kami ingin menyampaikan yang pertama kepada siapa saja yang sudah memantapkan diri untuk maju menjadi calon pemimpin di kampung masing-masing. Sadarilah bahwa jabatan itu adalah amanah. Sekali lagi, jabatan itu adalah amanah. Yang amanah ini akan bermuara pada dua hal. Bermuara kepada ridha Allah Subhanahu wa taala atau bermuara kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Kepada bapak-bapak yang pada hari ini sudah memberanikan diri untuk menjadi calon geci, calon pemimpin. Satu pertanyaan yang harus kita jawab. Apa yang Anda pilih? Apa yang Anda harapkan ketika Anda menjadi pemimpin? Apakah Allah meridhai Anda atau mungkin Allah murka kepada Anda? Tentu saja kita sama-sama bisa menjawab bahwa yang kita inginkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ridha Allah yang kita pilih, maka sudah sepatutnya cara yang kita tempuh untuk menjadi pemimpin harus sesuai dengan cara-cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang paling penting adalah niat kita. Apa niat yang Anda miliki ketika Anda memberanikan diri untuk naik menjadi calon pemimpin di kampung masing-masing? Sekali lagi, ketika ada penyimpangan niat dan kemudian cara-cara yang ditempuh tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ujungnya adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah memberikan kepadanya jabatan. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundak Abu Dzar. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Dzar, innaka dhaifun." Sesungguhnya engkau lemah. Abu Dzar bukan lemah secara fisik, Pak. Sebelum beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar ini pemimpin perampok. Mafia. Bukan orang lemah secara fisik. Tapi yang dimaksudkan lemah oleh Rasulullah SAW lemah secara hati, Pak. Tak kuat menahan godaan. Karena jabatan itu adalah fitnah yang begitu besar. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa innaha amanah. Dan sesungguhnya jabatan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamata khizyun wa nadamatun. Dan sesungguhnya amanah itu, amanah jabatan itu pada hari kiamat nanti, dia akan berujung penyesalan dan kehinaan. Jangan tertipu dengan orang yang menganggap mulia jabatan itu. Mungkin pada hari ini kita tertipu, Pak. Ketika kita menjabat sesuatu, entah kepala dinas, entah wali kota, entah camat, entah Pak Geci. Orang ramah dengan kita, membukakan pintu untuk kita. Semua orang terasa tersenyum kepada kita. Dan kita menyangka mereka memuliakan kita. Tidak. Mereka bukan sedang memuliakan kita, tapi yang mereka muliakan adalah jabatan yang sedang kita emban. Sehingga halusa dua orang tu hanale wali kota so nak kalan. Siapa yang membukakan pintu kita lagi, Pak? Besok lusa bukan lagi kepala dinas, mas tamang kantor tamang gerok ni.
mereka tidak lagi memuliakan kita. Yang mereka muliakan adalah jabatan kita. Yang mereka incar adalah jabatan kita. Link dan lain sebagainya. Jangan tertipu. Dan itu hanya sebentar. Tidak ada orang yang menjadi pemimpin seumur hidup. Dan kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat, jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan. Ada orang yang menyesal, Pak. Kenapa di dunia saya selalu mengejar-ngejar jabatan itu? Apalagi kalau jabatan itu dia kejar dengan cara menghalalkan segala cara. Rasulullah SAW mengatakan itu adalah amanah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada siapa saja yang mengambil amanah itu dengan cara yang hak. Dan Allah akan mempermalukan siapa saja yang mengambil amanah itu dengan cara yang tidak hak. Nah, pada hari ini banyak terjadi, Pak. Hal-hal yang memilukan, memprihatinkan. Tidak sedikit di kampung-kampung ketika terjadi pemilihan kecil. Terjadi keributan, silang pendapat, sengketa dan lain sebagainya. Padahal orang yang kita pilih itu kita harapkan akan menjadi penengah. Akan menjadi tempat kita mengadu. Memberikan solusi ketika masyarakat terjadi konflik. Ini ketika dia naik sudah konflik. Justru ketika dia naik, dia membelah masyarakat, mengadu domba masyarakat. Bagaimana mungkin kampung itu akan menjadi tertib, menjadi tentram ketika cara yang ditempuh dengan cara yang tidak baik. Ketika pada hari ini kita berkampanye, kita mengajak orang untuk memilih kita. Cukup katakan kepada orang apa kelebihan kita tanpa harus mengucapkan kekurangan orang. Ketika kita pada hari mengatakan kepada orang kita layak dipilih, sampaikan alasan mengapa kita layak dipilih tanpa harus membongkar aib orang. Yang saban lagi tak mekat, Pak, tak mekat bule, tak pegah gule tanyo mangat. Hana suah tak pegah gule gop hana mangat. Kita berdagang, kita mengatakan benda yang saya jual ini baik, tak perlu kita katakan karena punya orang jelek. Cukup fokus pada apa yang Anda miliki. Dan kalau pada hari ini ada di antara kita yang mencoba-coba untuk menempuh cara seperti itu. Anda ingin menjadi pemimpin dengan cara membongkar aib orang lain. Sebelum Anda membongkar aib orang lain, maka cepat-cepatlah pergi ke cermin. Bercerminlah, lihatlah wajah Anda. Dan tanyalah pada diri Anda, apakah Anda tak punya aib? Apakah Anda sudah selevel Nabi dan Rasul? Tidak ada satu manusia pun yang bersih dari aib. Yang Allah jaga dari kesalahan hanya mereka, para nabi dan para rasul. Selebihnya tidak ada. Semua kita punya aib. Dan Rasulullah SAW memberikan peringatan keras. Semua kita punya aib, Pak. Hari ini kita dipanggil Pak Geci. Hari ini kita dipanggil Pak Kadis. Hari ini kita dipanggil Ustadz. Hari ini kita dipanggil Walid, Tengku, Abu dan lain sebagainya. Bukan karena kita mulia. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah menutup aib kita. Kalau Allah bongkar aib kita, tidak ada yang berani berdiri di mimbar ini, Pak. Tidak ada yang berani maju menjadi imam. Tidak ada yang mau dipanggil Pak Kadis, Pak Wali Kota. Semua aib kita dibongkar. Tapi karena Allah menutup aib kita, maka orang masih menghormati kita. Jadi ketika pada hari ini kita mencoba-coba, Pak, menempuh cara menjadi pemimpin, menjadi geci, bahkan menjadi anggota dewan dan bahkan nanti menjadi wali kota, presiden dan selanjutnya, dengan cara-cara seperti itu, siap-siaplah peringatan dari Rasulullah SAW. Allah akan membongkar aib Anda. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyembunyikan, menutup aib saudaranya, idza lam tasyi', kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin Allah tutup aibnya, maka tutuplah aib saudara Anda. Dan barang siapa yang membongkar aib orang lain, maka siap-siaplah di dunia dan akhirat Allah membongkar aibnya. Sekali lagi, Pak, tidak ada di antara kita yang bersih dari aib. Yang luput dari aib tidak ada. Dan kita menginginkan di dunia Allah tutup aib kita. Dan kita lebih menginginkan lagi pada hari kiamat nanti Allah juga tutup aib kita. Caranya bagaimana? Tutup aib orang lain. Dan pada hari ini pada kondisi yang lain, bukan cuma geci. Tingkat pemilihan imam cik karu, Pak. Semoga tidak terjadi di kota Lok Samame, tapi di tempat lain terjadi. Imam cik, Pak, karu.
Ketika itu terjadi, maka kita bisa mengatakan bahwa sudah hilang rasa malu kita. Bagaimana mungkin posisi yang menjadi sakral di tengah-tengah masyarakat, menjadi pemimpin agama, tapi ternyata untuk memilih pemimpin seperti itu pun masyarakat menjadi bersilang pendapat, bertengkar, berantam, dan lain sebagainya. Dan ini mengindikasikan bahwa malu tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kata Rasulullah SAW, apabila kalian tak punya malu lagi, maka silakan kalian berbuat sesuka hati kalian. Kalau pada hari ini kita sudah menempuh segala cara, tidak lagi memandang ini halal dan haram, maka itu indikasi male hanale, tanya Pak. Dan sekali lagi, bagaimana mungkin Pak, orang-orang seperti ini nantinya akan dipercaya oleh masyarakat? Padahal ketika mereka naik, mereka sudah menempuh cara-cara yang berkhianat. Baik itu kepada masyarakat dan juga kepada agama. Dan kemudian berikutnya, kepada para pemilih, konstituen, tim ses, dan lain sebagainya. Perlu juga kami berikan semacam peringatan. Bahwa pemilu itu bukan cuma urusan coblos kemudian pulang. Bukan hanya urusan seperti itu. Ada banyak ulama yang memberikan kepada kita bagaimana sikap mereka terhadap pemilihan umum, baik itu level kecil sampai kepada level presiden. Seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala, Syekh Profesor Ali Jum'ah, termasuk Dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mereka mengkiaskan, Pak, menganalogikan, kurang lebih mungkin seperti menyamakan, pemilihan itu seperti memberi kesaksian. Ketika kita mencoblos seseorang untuk menjadi pemilih, maka pada saat itu kita sedang bersaksi sebenarnya. Bagaimana pemahamannya? Negara itu memerlukan pemimpin. Mulai dari presiden sampai dengan pemimpin desa. Tidak ada daerah yang tidak ada pemimpin, Pak. Pemimpin itu mutlak dibutuhkan. Jangankan manusia, binatang saja kita lihat ada yang memimpin. Nekalan Pak Kameng, Pak, tengah gejak-gejak rame-rame, nah pemimpinan, Pak. Burung ketika terbang rame-rame ada pemimpin di depan. Tingkat binatang mereka punya pemimpin. Apalagi manusia. Dan kemudian negara memberikan syarat siapa yang boleh memimpin. Muncullah syarat menjadi kepala desa. Muncullah syarat menjadi anggota dewan. Muncullah syarat menjadi wali kota, gubernur, sampai dengan presiden. Intinya apa? Negara menginginkan orang baik yang memimpin negeri ini. Orang yang punya kemampuan. Dan siapa yang disuruh memilih? Kita warga negara. Jadi kita sedang bersaksi. Negara tanya, kamu betul memilih orang yang baik? Betul, saya bersaksi bahwa dia baik, makanya saya pilih. Itulah dia saksi, kata mereka para ulama. Jadi ketika kita mengikuti pemilu, mencoblos seseorang, kita sedang bersaksi, Pak. Memberikan kesaksian. Kita bersaksi bahwa dia baik. Kita bersaksi bahwa dia mampu, maka saya pilih dia. Dan ketika kita menyadari bahwa itu orang tidak baik, orang buruk, kemudian hanya karena dia memberikan uang selembar dua lembar, kita katakan dia baik, maka pada saat itu kita sedang memberikan kesaksian palsu, kata ulama. Nah, urung hanagat, Pak. Pegat karu di masyarakat, bahkan toke sabe, pip sabe, Pak. Kita katakan memang dia tidak baik. Tak cocok jadi pemimpin. Kan agaknya urungan. Sehingga beng katanya, Pak, dikasih uang kepada kita. Ketika dapat uang 2 lembar, kita katakan dia baik, saya coblos dia. Itu saksi palsu, Pak. Kesaksian palsu. Kita sadar dia bukan orang baik, tapi karena uang, kita katakan dia baik. Kita sadar ada orang baik, ada orang mampu, karena dia nggak kasih uang, kita katakan dia bukan orang baik. Itu kesaksian palsu, kata para ulama. Dan kesaksian palsu itu adalah satu perbuatan dosa. Jadi menurut mereka, para ulama, pemilu itu bukan hanya urusan coblos dan tak coblos. Tapi itu adalah urusan kesaksian. Siapa yang kita pilih? Kepada siapa kita bersaksi? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang-orang baik yang kemudian naik, maka pilihlah orang yang paling baik. Lantas bagaimana kalau orang yang naik semuanya buruk? Pilihlah orang yang paling sedikit keburukannya. Maaf cakap kalau boleh kita analogikan, kalau iblis dan setan naik jadi kepala desa, pilihlah setan yang lebih sedikit mudaratnya. Begitulah.
Tapi jangan sampai karena iming-iming, karena janji proyek ini, proyek itu, karena ada yang diberikan kepada kita barang selembar, 2 lembar, beberapa rupiah, kita kemudian mau menjadi saksi palsu di setiap pemilihan. Nah, kita berharap sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini kembali kita memberikan peringatan kepada para jamaah. Jangan sampai pemilihan-pemilihan yang kita ikuti justru melahirkan pemimpin-pemimpin yang jahat kepada warganya, pemimpin-pemimpin yang tidak berlaku adil kepada masyarakatnya. Karena itu semua bermula dari cara yang tidak sehat, dari cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap melalui pemilihan kecil pada tahun ini akan muncul pemimpin-pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung yang jeroh, Pak. Ketika kampung-kampung kita menjadi kampung-kampung yang baik, maka semoga kota ini juga menjadi kota yang baik. Ketika kota ini menjadi kota yang baik, semoga provinsi ini juga akan ikut baik. Ketika provinsi ini menjadi baik, maka kita berharap negara ini di kemudian hari akan menjadi negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.